Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beribadah, kita kadang melakukan segala cara dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang melakukan ibadah hanya untuk sekedar menggugurkan ibadah wajib yang harus kita lakukan. Sekarang ada pertanyaan yang sangat simpel. Apakah kita pernah merenungi hal tersebut? Merenungi tujuan dari ibadah kita tersebut. Merenungi tujuan ibadah, merenungi kesempurnaan ibadah, merenungi kenapa ada ibadah yang diwajibkan dan yang disunahkan. Ini akan memberikan hasil dari buah pemikiran yang sangat mendalam. Kenapa? Karena setiap berpikir itu akan menghasilkan sebuah jawaban. Disinilah perlu adanya pemikiran atau yang sering disebut dengan tafakur. Tafakur sejatinya adalah sebuah perenungan terhadap apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Karena ilmu tidak akan sampai kepada hati. Hati siapa? Hati manusia. Dan tidak akan sampai pada puncaknya tanpa adanya suatu perenungan. Kita diperintahkan beribadah tidak lain dan tidak bukan. Pada dasarnya adalah memuji keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena begitu banyak asma Allah yang memiliki keagungan yang sangat besar. Dan sudah sepantasnya kepada Dialah kita menyembah dan memohon segala apa yang kita butuhkan. Entah itu yang besar maupun yang kecil. Ada kalimat yang berbunyi bahwa merenung atau tafakur itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ini bukanlah kalimat yang hanya isapan jempol semata. Karena sejatinya untuk mencapai ilmu pengetahuan serta pengertian yang luas harus melalui tafakur dan perenungan. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah tafakur yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kita tahu banyak para wali, banyak para sufi yang melakukan hal tersebut. Mereka biasanya merenung dengan duduk diam berzikir di antara maghrib dan isya di suatu masjid di rumah atau di suatu tempat tertentu. Dan ada pula yang melakukannya di tengah malam atau biasanya di sepertiga malam terakhir. Ada pula yang melakukan dengan pengasingan diri juga ada. Ada pula yang melakukan di suatu tempat-tempat yang sunyi. Tujuannya apa? Tujuan pertama yang mereka lakukan adalah untuk mendapatkan ketenangan lahir batin yang bermunculan dari kebersihan hati nurani. Kita tahu dalam proses bersosialisasi kita dalam kehidupan sehari-hari sering mendapatkan kotoran, mendapatkan suatu problema kehidupan yang tentunya antara satu orang dengan orang yang lain pasti akan crash. Karena setiap orang memiliki tujuan dan cita-cita masing-masing dari dalam diri mereka sendiri. Dengan nurani yang bersih, secara otomatis pikiran akan mudah memperoleh ilmu untuk mencerna apa yang sedang dihadapi. Baik itu mendapatkan hasil secara nyata maupun mendapatkan hasil melalui ilham atau wahyu yang
dia dapatkan dalam tafakurnya. Kita pernah mendengar cerita Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu adalah ketika beliau menyendiri di Gua Hiro. Dalam kesendiriannya tersebut, beliau dijumpai dengan malaikat Jibril, sesosok makhluk yang tidak dia kenal yang tiba-tiba datang. Yang kemudian hari malaikat Jibril itu diketahui adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengirimkan wahyu dan ilmu kepada Nabi Muhammad, yaitu perantara antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Cukup sederhana memang. Selayaknya manusia biasa, Nabi Muhammad pun ketakutan dan pulang, kemudian balik lagi untuk melakukan tafakur tersebut. Dan begitu lagi hingga akhirnya beliau seperti orang yang gelisah, seperti orang yang ketakutan. Dan oleh istrinya Khadijah, beliau diantarkan ke pendeta yang pada akhirnya pendeta itu menjelaskan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang hendak memberikan wahyu. Dari sinilah awal mula proses kenabian beliau Nabi Muhammad dimulai. Dan orang yang mengimani kenabian beliau itu siapa? Orang yang mengimani kenabian beliau adalah Siti Khadijah yang pertama, dan yang kedua adalah pendeta yang dimintai pendapat atau dimintai bantuan oleh Siti Khadijah tersebut. Ketika beliau bertemu malaikat Jibril selanjutnya pun, beliau lantas tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dia lebih tenang, lebih menerima. Untuk kemudian beliau diberikan ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan pada saat itu, yaitu Iqra. Iqra yang artinya bacalah. Bahkan kata ini diulang oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Dan Nabi pun karena memang dalam sejarah bukanlah seorang manusia yang ditakdirkan untuk mahir dalam membaca dan menulis, mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca. Hingga akhirnya malaikat Jibril menjelaskan bahwa yang dibaca adalah semesta. Yang dibaca adalah diri sendiri. Yang dibaca adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dari sini Rasulullah paham. Barulah dari sini Rasulullah paham untuk membaca dan merenungi segala keagungan Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Semoga sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.